Selamat siang pemirsa, Gocap News akan menemani Anda dengan berita yang faktual dan terpercaya. Bersama saya Tabita Putri Nadila melaporkan langsung dari Bintara 3, Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat. Hari ini saya akan membawakan berita terkait dengan dunia industri perbankan. Saya di sini sudah bersama Bapak Sandi sebagai narasumber saya pada hari ini. Oke Bapak, di mana tempat Bapak bekerja? Saya bekerja di PT Bring Solution Indonesia yang kebetulan saya ditempatkan di kantor cabang Bekasi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama berdirinya? Perusahaan kami itu bergerak di bidang jasa perbankan atau cash service dan berdiri di Indonesia itu sudah 25 tahun. Jika saya boleh tahu, bisakah Bapak memberikan gambaran singkat tentang peran Bapak di perusahaan dan apa saja tugas yang biasa Bapak lakukan sehari-hari di perusahaan tersebut? Tugas saya sebagai karyawan operasional dan kami bertugas itu di layanan cash service, di layanan perbankan. Adapun jenis pekerjaan yang kita jalani seperti pelayanan dalam bidang pengisian mesin ATM, perawatan mesin ATM, dan juga produk kami terbaru yaitu mesin deposita. Jadi kita bisa store uang langsung ke mesin tersebut tanpa harus pergi ke bank. Kira-kira ada jenis produk apa saja atau layanan apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan tempat Bapak bekerja? Oke, jenis layanan itu cukup banyak. Yang pertama tadi adalah pelayanan pengisian ATM, juga perawatan mesin ATM, juga sekarang produk kami yang terbaru yaitu mesin deposita atau mesin store tunai. Lalu juga ada cash management atau cash service yaitu pengantaran uang cash ke bank. Seperti itu. Apakah ada peran penting perusahaan dalam perekonomian Indonesia? Yang jelas untuk peran penting yaitu di bidang ekonomi, yang jelas perusahaan kita itu menyerap banyak tenaga kerja dan seluruh Indonesia kita punya 14 cabang utama dan 25 sub cabang. Yang jelas itu sudah banyak sekali menyerap tenaga kerja, kurang lebih ada 9.000 tenaga kerja untuk di bidang ekonomi. Dan kelebihan lainnya yaitu dalam segi perekonomian, yang jelas untuk kantor kita jadi mempermudah untuk pelayanan di sektor bank, seperti itu. Bagaimana peran perusahaan dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia? Jelas untuk inklusi keuangan di Indonesia, yang jelas yang tadi saya bilang, jadinya perusahaan kami itu jasa perbankan, jadi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses perbankan. Jadinya kantor kami itu melayani proses transaksi keuangan seperti transfer bank, transfer uang dan segala macam sebagainya tanpa harus juga pergi ke bank. Jadinya kita bisa melakukan transaksi keuangan di jam berapapun dan di kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Sekian berita dari Gocap News. Semoga di lain hari kami masih bisa dapat menyampaikan berita untuk para penonton setia Gocap News. Saya Tabita, saya pamit undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya terkait peran jasa perbankan dalam perekonomian Indonesia. Dari Tabita Putri Nadila. Sebelumnya, salam sejahtera. Halo Sobat Gocap News.
Bersama dengan saya, Aska Nabisa Losari melaporkan langsung dari Cipinang Lontar, Jakarta Timur. Hari ini saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia yang menjadi perhatian banyak pihak. Perekonomian Indonesia yang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan menduduki perekonomian yang stabil pada beberapa tahun terakhir. Perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbesar dan peningkatan yang signifikan yang terjadi pada tahun 2019. Menurut data, peningkatan ini mencapai 5,2%, meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan perekonomian akibat COVID-19. Penurunan ini disebabkan oleh banyak sekali faktor, salah satunya melonjaknya tingkat pengangguran. Pemerintah Indonesia sedang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penurunan perekonomian ini, namun tantangan yang dihadapi masih cukup berat. Karena itu, banyak sekali masyarakat untuk memilih melakukan usaha mandiri dengan modal sendiri, seperti berdagang. Di sini saya telah mewawancarai salah satu narasumber yang pernah merasakan penurunan perekonomian di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Wati. Ibu, saya ingin bertanya, sejak kapan sih Ibu memilih untuk berdagang seperti ini? Saya berjualan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ini tahun 2023. Kenapa Ibu memilih untuk berdagang? Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan untuk bekerja sudah tidak mungkin dengan faktor umur. Oke, Ibu bilang ya bahwa perekonomiannya itu kurang baik juga ya, dan juga merasakan perekonomian yang menurun. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih pandangan perekonomian di lingkungan sekitar Ibu? Kalau menurut saya pandangan adanya perekonomian turun-menurun itu sudah hal yang biasa ya, karena ada ada peningkatan pasti ada penurunan. Saya tidak pernah menerima bantuan UMKM. Berarti tidak ada bantuan dari pemerintah ya, Bu? Ya, tidak pernah menerima dari pemerintah. Kan tadi Ibu bilang ya bahwa Ibu tidak mendapatkan ya bantuan dari seperti UMKM. Namun kita kan juga sebagai masyarakat tidak bisa selalu mengharapkan bantuan. Nah, bagaimana sih Bu cara meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pada usaha Ibu sendiri? Dengan cara kesadaran sendiri agar kita bisa menaikkan perekonomian dengan semaksimal. Kalau saya sendiri dengan cara menyebarluaskan usaha saya sendiri dengan seperti menaruh dagangan usaha saya di SMK 50 negeri. Sekian berita dari Gocap News. Semoga di lain hari kami masih bisa dapat menyampaikan berita untuk para penonton setiap Gocap News. Terima kasih untuk Bu Wati telah menyempatkan waktunya untuk wawancara hari ini. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, saya Aska, saya pamit undur diri.